Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, anugerah Tuhan, saya boleh bisa berdiri di tempat ini dan melayani saudara. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu yang sudah boleh mempercayakan saya melayani di Ibadah Raya 2 pada kesempatan kali ini. Puji Tuhan, kita langsung membuka Alkitab kita yang saya ambil dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Kita sudah sering mendengarkan ayat ini, membacanya bahkan menghafalnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara oleh sebab ketaatan dan kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus untuk memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya tidak terpengaruh dengan praktek-praktek penyembahan berhala, khususnya kepada dewa Yunani, khususnya kepada Dewi Artemis. Jadi untuk tidak terpengaruh kepada praktek-praktek penyembahan berhala. Sebab jemaat Efesus itu sudah menerima kasih karunia yang sangat besar, yaitu keselamatan jiwa mereka yang dikerjakan oleh Allah. Itulah sebabnya Paulus menuliskan pesan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kasih karunia di sini di dalam latar belakang penulisannya dikatakan karis. Artinya pemberian yang sebenarnya tidak layak kita terima. Pemberian yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Tapi itu kita terima dari Allah. Apa yang Allah beri bagi kita? Yaitu penebusan dosa. Kita diselamatkan dari upah dosa. Roma 6 ayat 23 jelas di sana dikatakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena dosa sebenarnya kita tidak layak terima. Kita adalah manusia yang tidak taat. Kita adalah manusia yang sombong. Kita adalah manusia yang najis. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerima pengampunan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus yang sangat mahal. Jadi oleh darah Yesus kita boleh ditebus. Oleh darah Yesus kita boleh diselamatkan dari upah dosa. Jadi semua hanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita. Bukan karena upaya kita untuk meraih keselamatan itu. Tetapi keselamatan yang Tuhan beri lewat penebusannya di kayu salib,
Itu adalah kasih karunia karena inisiatif Allah, saudara. Karena inisiatif Allah. Sebab ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan dalam Kejadian pasal 3, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia harus diusir dari taman yang mulia itu. Ketika mereka diusir dari taman itu, mereka terpisah dari Allah. Manusia kalau sudah terpisah dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Yohanes pasal 15 ayat yang kelima di sana dikatakan, ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan hanya konteks sekedar kita berbuah, Yesus sebagai pokok dari pohon tersebut. Tetapi kalau kita melihat kalimat tersebut, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk berupaya mencari keselamatan pun tidak akan bisa. Karena kita sudah terpisah dari Allah. Kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kalau kita menerima keselamatan tersebut, hanya kasih karunia Tuhan. Hanya anugerah Tuhan. Pemberian yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima, tetapi itu diberikan Tuhan kepada kita oleh kasih-Nya bagi kita. Itulah sebabnya saudara kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana ada hari ini. Boleh menikmati kebaikan Tuhan. Boleh menikmati anugerah Tuhan yang besar. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Hal yang terbesar di dalam kehidupan kita bukan soal jabatan, bukan soal titel, bukan soal gelar, bukan soal pangkat, bukan soal harta. Tetapi hal yang paling bernilai di dalam kehidupan kita adalah keselamatan jiwa kita. Ini yang harus kita tahu, saudara. Itulah sebabnya mari kita melihat, saudara. Kalau kita sudah mengetahui bahwa hidup ini semua karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan yang kita punya semua karena kasih karunia Tuhan. Sekarang apa yang menjadi respon kita? Menyikapi kasih karunia Tuhan yang sangat besar, yang sangat mahal bagi kita, yang tidak dapat diukur dengan harta dunia ini. Firman Tuhan berkata, untuk apa seorang memiliki seantero dunia ini, namun dia kehilangan nyawanya. Harta dunia tidak memiliki nilai kalau kita tidak menerima kasih karunia. Sia-sia semuanya, saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi, harta yang paling bernilai, yang berharga di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan kasih karunia itu adalah keselamatan jiwa kita. Kita diselamatkan dari upah dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya bagaimana respon kita dalam menyikapi kasih karunia yang besar di dalam kehidupan kita. Respon kita adalah yang pertama, melaksanakan ibadah yang sejati. Nah, ini respon orang percaya ketika sudah menerima kasih karunia. Melaksanakan ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kata Roma pasal 12 ayat yang pertama ini, bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ibadah yang sejati bukan hanya soal sekedar liturgi dan kegiatan ibadah, saudara. Ibadah yang sejati bagaimana? Bukan hanya sekedar tata cara kita beribadah, bermain musik, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Sebab ibadah yang sejati adalah persembahan hidup ini kepada Tuhan.
Hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit orang percaya datang beribadah, fisiknya datang ke gereja. Ibadah, kan ibadah. Asal kita datang, hadir, mengikuti liturgi kegiatan ibadah. Setelah itu dengar firman, kemudian mempersembahkan persembahan, kemudian pulang. Tidak sedikit orang Kristen hanya mengikuti liturgi semata di dalam ibadah. Tetapi mereka tidak memaknai ibadah yang sejati dan yang sesungguhnya. Datang ibadah, hati mereka tidak ada di dalam, tidak tertuju kepada Tuhan. Fisiknya datang beribadah, tetapi sikap dan perilakunya tidak hidup mempermuliakan Tuhan. Hidupnya tidak suci, hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kita lihat hari-hari ini di dalam kehidupan kekristenan. Dan tidak sedikit itu terjadi, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa melaksanakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 di sana jelas dikatakan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah adalah kudus, saudara. Jadi kalau kita datang untuk beribadah bukan hanya sekedar rutinitas, mengikuti kegiatan peribadatan, bukan hanya sekedar jadwal pelayanan, bukan, saudara. Tetapi yang paling penting yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima kasih karunia yang besar dalam hidup kita, yaitu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Puji Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara. Ibadah, melaksanakan ibadah yang sejati dengan cara mempersembahkan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa yang Tuhan mau dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kita sudah menerima kasih karunia yang sangat besar itu. Kasih karunia adalah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengan darahnya yang sangat mahal, yang kudus dan mulia. Siapakah kita ini, saudara? Sehingga Allah harus meninggalkan kemuliaannya di dalam sorga. Mereinkarnasi dirinya dalam wujud manusia, Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Dengan satu misi, mati di kayu salib supaya kita yang berdosa ini ditebus oleh. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan, apa yang kita terima, penebusan yang kita terima, keselamatan yang kita terima, yang Tuhan kerjakan di kayu salib, itu hanya kasih karunia. Sekarang ketika kita sudah menerima kasih karunia itu, yang harus kita kerjakan adalah mempersembahkan hidup kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bagaimanapun penampilan, tapi kalau hatimu datang beribadah tertuju kepada Tuhan, hidup kudus dan berkenan, itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, saudara, bagaimana respon kita ketika kita telah menerima kasih karunia yang besar itu? Yang kedua, kita harus memiliki pikiran Kristus. Nah, ini yang paling penting, saudara, dari perjalanan hidup orang Kristen. Memiliki pikiran Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus.
Jadi sebagai orang percaya yang menerima kasih karunia itu, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Pikiran dan perasaan adalah motor penggerak dalam kehidupan. Setiap aspek tindakan kita, langkah hidup kita itu diatur dari pikiran dan perasaan. Jadi kalau pikiran dan perasaan kita benar, maka sikap dan cara pola hidup kita akan benar. Tapi kalau pikiran dan perasaan kita tidak benar, maka cara hidup kita pun tidak akan benar. Itulah sebabnya kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Penting sekali saudara, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, kita kaitkan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. 26 sampai ayat yang ke-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang apa kaitannya dengan pikiran dan perasaan Kristus? Sebab di sana kita dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5 tadi, bahwa kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ini penting saudara. Ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-26, ya, ayat yang ke-26 tadi, bisa dimunculkan di slide. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ saudara kita garis bawahi. Allah punya inisiatif atau rencana menciptakan manusia. Dan ketika Allah punya rencana untuk menciptakan manusia, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada dua hal di situ dikatakan. Menurut gambar dan rupa kita atau rupa Allah. Di sana dikatakan, ya, gambar di sana dalam terjemahan aslinya dikatakan selem. Yang artinya adalah prototipe Allah yang ada dari luar ini. Kita adalah prototipe Allah. Secara fisik, gambaran Allah. Apa itu prototipe Allah? Dilihat dari fisik. Kita punya kepala, kita punya tangan, kaki, dan lain sebagainya. Semua organ tubuh ini adalah gambaran bagaimana wujud Allah. Itu yang dimaksudkan dalam arti kata gambar tersebut. Tetapi di dalam rupa, itu adalah sesuatu dari dalam. Allah ciptakan kita dari dalam. Yang harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Allah. Apa yang di dalam Allah, saudara? Pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau gambar adalah prototipe dari luar, tetapi rupa adalah hal yang harus sama yang terdapat di dalam Allah. Apa yang di dalam Allah? Yaitu pikiran dan perasaan tersebut. Mari kita lihat di ayat yang ke-27, saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam ayat 27 ini saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada kata rupa. Atau dalam terjemahannya dikatakan demon. Tidak ada kata rupa. Mengapa dalam rencana dan tindakan prakteknya Allah berbeda? Di ayat 26 Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Tetapi di ayat yang ke-27 prakteknya Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Sekali lagi dikatakan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa tidak ada rupa, saudara? Mengapa kita hanya diciptakan menurut gambar secara fisik, tetapi rupa tidak ada? Pikiran dan perasaan Tuhan tidak ada, saudara. Ingat baik, saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika manusia diciptakan, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Jadi mengapa Allah tidak menciptakan supaya kita serupa dengan Allah? Dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang Tuhan mau di dalam pengiringan kita adalah kita harus berupaya supaya kita serupa dengan Allah. Manusia yang harus berupaya serupa dengan Allah. Mengejar keserupaan itu, saudara. Tentu kita berkata, bagaimana saya mau bisa serupa? Ya. Bukannya serupa itu adalah suatu kesempurnaan. Kalau kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus, Pak Pendeta, berarti sudah sempurna dong. Sedangkan ini saya masih banyak keterbatasan. Saya masih banyak kekurangan. Saya masih banyak kelemahan. Saya masih banyak hal-hal yang masih banyak kurang. Saudara, jangan kita sebagai orang percaya menggunakan kelemahan dan keterbatasan kita untuk tidak mau berupaya serupa dengan Allah. Menggunakan kelemahan dan keterbatasan kita untuk tetap hidup di dalam dosa. Itu tidak bisa menjadi suatu alasan, saudara. Matius 5 ayat 48 jelas di sana dikatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi tidak bisa tawar-tawar untuk serupa ketika kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus serupa. Di dalam keserupaan itu adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Tidak bisa kita tawar-tawar. Ini standar kasih karunia yang Tuhan beri bagi kita. Kasih karunia adalah keselamatan jiwa kita. Kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki standar firman Tuhan. Standarnya kita harus serupa dengan Yesus. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita tawar-tawar. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Jadi harus serupa. Harus serupa, saudara. Ini yang harus kita maknai di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus serupa? Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ya, ini ayat 29, saudara. Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita fokus di ayat yang ke-29. Kita harus serupa. Kenapa? Karena keserupaan itu kita dituntut untuk serupa karena Yesus yang sudah sempurna itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ketika Yesus terangkat ke sorga, disaksikan oleh para muridnya. Yesus menjadi yang sulung naik ke sorga. Dan kita akan menyusul Dia di dalam kemuliaannya. Menjadi saudara-saudara Yesus yang akan bertemu dengan Yesus di dalam kemuliaan. Itulah sebabnya kita harus menjadi serupa, saudara. Ketika kita sudah menjadi serupa dengan Tuhan, berupaya, ada tindakan, upaya, berusaha supaya menjadi serupa. Dalam upaya itu tidak sedikit kita jatuh bangun iring Tuhan. Dalam upaya itu tidak sedikit kita lemah. Dalam upaya untuk menjadi serupa tidak sedikit kita gagal. Kita bangkit lagi, berjuang lagi, berusaha lagi,
melayani lagi. Itu adalah upaya kita supaya kita serupa dengan Tuhan. Supaya ketika kelak Yesus menyatakan dirinya dalam kemuliaan, pada kali kedua dia mendapati diri kita serupa dengan dia. Standar untuk menerima kasih karunia keselamatan harus serupa dengan Yesus. Kita tidak akan menerima kemuliaan Allah bersama dengan Yesus dalam kemuliaannya ketika Yesus datang, kalau kita tidak serupa dengan dia. Itulah sebabnya untuk serupa kita harus memiliki pikiran dan perasaan Tuhan. Di mana kita dapat memiliki pikiran dan perasaan Tuhan? Lewat berita firman Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Jadi ketika kita mendengarkan firman Allah, kita sedang mempelajari pikiran dan perasaan Tuhan. Lewat firman Allah, kita tahu bagaimana itu kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya dalam perjalanan hidup kita, kita menuju kepada keserupaan itu. Di ayat yang ke-30 di sana dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Jadi dari semula, saudara. Jadi kita diciptakan itu dari semula ketika kita direncanakan oleh Allah untuk diciptakan. Harapan Allah supaya kita berupaya serupa. Mengapa manusia tidak serupa pada awalnya? Karena manusia cenderung lebih memilih untuk tidak taat. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya di sini ayat 30 Roma 8, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya! Ketika kita serupa dengan Allah, sesuai dengan rencana Allah yang semula, kita akan dimuliakannya. Kapan orang Kristen dimuliakan? Kapan orang percaya dimuliakan? Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Yaitu ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Banyak orang Kristen, saudara. Ini bulan Desember. Memaknai kasih karunia Tuhan itu dengan salah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahwa ketika masuk bulan Desember, yang mereka tahu dalam pemahaman, paradigma mereka, mindset mereka, adalah bulan Desember adalah bulan Natal di mana Yesus lahir, memang benar. Tapi penilaiannya, responnya kepada kelahiran Yesus itu. Ketika Natal harus ada pohon terang. Ketika Natal harus ada baju baru. Ketika Natal harus ada hal-hal yang berbau jasmania. Sehingga mereka lupa makna dari kelahiran Yesus tersebut. Makna dari kelahiran Yesus adalah inisiatif Allah untuk menolong kita manusia. Makna dari kelahiran Yesus adalah inisiatif tindakan Allah untuk menyelamatkan kita dari upah dosa. Dan yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang salah menilai bulan Desember ini. Yang harus kita tahu bersama, bahwa Yesus datang pada kali yang kedua tidak lagi dalam wujud baik, tetapi dia akan datang sebagai Raja. Dan itu yang akan kita nantikan. Ini adalah masa-masa terakhir. Itulah sebabnya saudara, dimanapun saudara berada yang ada di tempat ini, yang menyaksikan siaran langsung online ini. Saya mau katakan, berilah hidupmu kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Dan milikilah pikiran Kristus. Sebab dengan kita memiliki pikiran Kristus, kita akan berupaya untuk serupa dengan Kristus. Supaya ketika kita serupa dengan Kristus, kita akan menerima kemuliaan yang Allah Tuhan kerjakan. Yang sudah Tuhan kerjakan. Kasih karunia yang Tuhan beri, saudara. Dia sudah kerjakan kurang lebih 2021 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib. Dan dia kerjakan, dia berikan itu kepada kita. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal. Dan kasih karunia itu, finalnya dari kasih karunia itu, yaitu kita umat ketebusannya. Yaitu menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam kerajaan surga. Final dari kasih karunia adalah kerajaan surga. Hargai kasih karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Filipi pasal 2 ayat 12 jelas di sana dikatakan.
Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kasih karunia yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, supaya kita kerjakan, kita jaga baik-baik dengan cara melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita akan menerima kemuliaan Bapa di surga. Hidup ini hanya kasih karunia. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan.